Saudara-saudara jemaat, sekalian kita yang mengasihi Allah dan dikasihi oleh Allah dalam Kristus. Shalom. Happy Sunday. Tema dari pemberitaan firman yaitu pertambahan atau pertumbuhan. Hampir mirip bunyinya. Tapi yang mana yang Tuhan inginkan kita anut itu, kita kembangkan itu, pertambahan atau pertumbuhan. Alkitab katakan bahwa para murid Kristus pertama kali mereka disebut Kristen itu di kota Antiokhia, di mana jemaat gereja sebagian besar adalah orang-orang percaya yang non-Yahudi, bukan Yahudi. Banyak orang bertobat dan menjadi anggota gereja karena pelayanan para murid Yesus dengan pola hidup mereka yang baik. Mereka menjadi contoh. Selalu ini yang diharapkan oleh Tuhan. Hiduplah kita dan jadilah contoh buat orang lain. Supaya orang lihat kita, mereka tergerak nurani mereka. Kok dia baik? Kenapa saya begitu? Dia kok baik? Roh Kudus sebagai pemberian Tuhan itu memberikan potensi, memberikan kekuatan kepada orang yang mau menerima Roh Kudus untuk memperkuat jalan hidupnya. Cuma sayangnya saudara-saudara, penghalang terbesar bagi penginjilan sebuah gereja lokal atau misionaris adalah teladan Kristen itu tidak kena, agak buruk. Mengapa? Karena mereka mengabaikan kerja Roh Kudus. Dan tidak izinkan Roh Kudus itu muncul kembali dan memperlihatkan karakter Kristus dalam diri mereka. Nah, ini susahnya di situ. Nah, di hari Pentakosta Tuhan menganugerahkan Roh Kudus sebagai kekuatan ilahi dengan melakukan berbagai mujizat. Antara lain Maria yang masih perawan mengandung Yesus. Berbagai karunia khusus diberikan kepada manusia sehingga mereka mampu berkhotbah tentang Yesus, tidak mengandalkan kehebatan mereka, dan membuat para murid jadi berani berkhotbah dan menyembuhkan, menolong jemaat untuk bertumbuh dan semakin menjadi kuat. Karena itu saudara-saudara, ketika Petrus menutup khotbahnya di hari Pentakosta dengan peringatan penting, semua kamu harus bertobat. Hidup hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hidup hari besok harus lebih baik dari hari ini. Kamu akan dibaptis di dalam nama Yesus. Dan kamu harus hidup terpisah dengan orang-orang jahat. Alhasilnya apa? Kurang lebih 3.000 orang memberikan jawaban dan membiarkan dirinya dibaptis. Dengan begitu sukacita, orang banyak itu menerima anjuran Petrus dan dibaptis. Sebab dibaptis itu ciri khas Kristen. Tinggal baptisannya yaitu percik atau nyelam, baptizo, nyelam. Perkataan Petrus yang menarik ialah
Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Karena itu Yesus anjurkan dalam Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikan sekalian bangsa itu muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang-orang menjadi murid Yesus dengan perilaku mereka jadi berubah. Saling berempati. Menerima pengampunan dosa. Pemberian Roh Kudus dari Tuhan kepada mereka itu mereka sambut. Baptisan yang mereka alami. Perkataan Petrus menarik. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara-saudara, kekasih Kristus, baptisan itu adalah jalan menjadi murid yang mengaku bahwa Kristus itu sudah mati dan bangkit bagi mereka, dan bahwa mereka sudah mati dalam dosa dan kini memiliki kehidupan yang baru. Hidup yang baru, hidup di dalam Kristus, hidup yang sudah berubah. Jadi kalau disebut kita harus menjadi orang Kristen, oke-oke saja. Tapi kalau disebut menjadi orang Kristen, itu harus dimulai dengan pertobatan. Harus dibaptis. Harus menerima Holy Spirit, Roh Kudus. Dari situ nanti hidup kita sebagai orang Kristen itu disukai oleh banyak orang. Perilaku kita itu jadi berempati. Mampu memahami perasaan orang lain dan pikiran orang lain. Semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu menjadi bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Makanya Indira Gandhi, mantan Perdana Menteri India, pernah bilang begini, andai kata orang Kristen itu patuh dan menjalankan semua amanat Kristus, hampir dipastikan cepat atau lambat orang India akan bertelut di bawah kaki Yesus. Sebab action dari Yesus itu tidak bisa dibalas oleh siapapun kecuali dijalankan sesuai dengan amanat Kristus. Pertumbuhan dan perkembangan gereja itu akan terus bergerak kalau Roh Kudus ada dan kita membiarkan diri kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan mau terbuka untuk ditopang oleh kerja Roh Kudus sehingga menjadi kuat. Sekalipun saudara dan saya kita mengalami pergumulan penderitaan misalnya karena COVID-19. Kita dimusuhi. Tetapi ingatlah, selalu semua akan bertumbuh dan berkembang sebagaimana gereja di Yerusalem memberikan kesaksian bahwa mereka memberitakan Yesus sebagai Tuhan. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka memberikan pertobatan dan iman sebagai syarat. Mereka patuh kepada berbagai peraturan
dibaptis, ikut perjamuan, berpartisipasi dalam ibadah dan kesaksian. Mereka memberikan harta milik mereka dengan bebas kepada yang membutuhkan. Mereka mengalami berbagai kesulitan, penderitaan dengan sukacita. Dan nama Yesus mereka tekun beribadah di gereja dan di rumah. Di era pandemi COVID-19. Mereka berdemokrasi dalam tuntunan Tuhan. Mereka saling memaafkan kesalahan setiap anggota. Jadi itu sebenarnya sikap orang Kristen. Jadi sebutan Kristen itu harus punya kualitas. Dalam praktek itu harus kelihatan, harus nyata. Tidak cepat marah. Saya senang ambil contoh itu. Satu keluarga diketemukan di Lautan Pasifik, di Canary Island. 12 anak keluarga itu. Mereka dicatat dalam The Guinness Book of the Record sebagai keluarga terpanjang usia di dunia. 12 anak. Adik mereka yang paling bungsu sekarang berusia 90 tahun. Bukan main. Dan bukan main-main. Salah satu rahasia mereka yang pertama, panjang umur, jarang marah-marah. Selalu gembira. Selalu berdoa, selalu bernyanyi. Spiritual powernya itu bukan main. Disiplin rohani mereka itu. Jadi dari segi rohani mereka hebat. Kalau dari segi medis kedokteran juga orang tidak boleh marah-marah. Kan nanti badannya jadi rusak sendiri. Kalau marah itu Neti bereaksi. Tidak boleh marah-marah. Kita boleh marah enggak? Tak boleh marah enggak? Boleh marah, silakan. Boleh marah, silakan. Tapi jangan kau putuskan cintaku. Marah boleh saja, marah dengan penuh kasih itu lain. Kan kita ingin, orang tua itu ingin anak-anak itu jadi baik. Jadi kalau ada anak-anak salah, dia marah, dia tegur. Sebab kalau enggak begitu, anak-anak itu enggak tahu. Itu kesalahan yang harus di stop. Pakai baru. Ada bapak-bapak yang konyol. Selalu menghargai kerjanya. Pergi pagi pulang malam. Begitu aja. Dia punya anak perempuan yang masih bayi. Masih kecil. Itu tidak pernah asal digendong. Tepuk-tepuk pantatnya. Begitu cium-cium dia. Cerita dengan ini. Tidak pernah. Katanya kerja banyak. Begitu terus. Ada penelitian yang mengatakan kalau ada bapak-bapak seperti begitu untuk anak perempuannya itu, diperkirakan anak perempuan itu dalam usia 16 tahun menjadi perempuan nakal. Karena tidak ada jawaban kasih dari bapaknya. Waduh, bahaya sekali itu kalau seperti begitu. Jadi memang kita harus lakukan yang terbaik. Do the best. Untuk anak-anak kita, sayang mereka. Itu sikap Kristiani yang mantap. Ada Pak Joni bilang, saya sudah jadi Kristen tadi malam. Apakah dengan mengatakan sudah Kristen itu lalu kualitas Kristianinya itu? Belum tentu. Ada orang yang pergi ke gereja hanya cuma pergi, badannya saja yang masuk, tapi pikirannya melayang keluar kemana-mana. Senang dengar musik, senang lihat orang nyanyi, begitu. Tapi semuanya kalau tidak membawa makna untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik dari hari kemarin. Itulah sebabnya dikatakan yang lebih penting bukan pertambahan, oke aja. Kalau kita berjumlah jadi banyak, oke aja. Tapi yang paling penting pertumbuhan, quality, bukan quantity. Jumlah, oke. Tapi jumlah yang banyak
Belum tentu, makanya Indira Gandhi bilang, orang India itu kan punya penduduk terbesar kedua di dunia setelah Cina. Tetapi walaupun sedikit, tapi berkualitas karena menjalankan amanah Tuhan. Terima Roh Kudus, dia berubah. Cepat atau lambat, orang India nanti akan bertelut di bawah kaki Yesus. Saudara-saudara kekasih Kristus. Jadi kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan, kalau kita mau jadi orang-orang Kristen di masa kini, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, bukan Kristen hanya nama. Saya sudah masuk Kristen, saya sudah dibaptis, belum cukup itu. Orang Kristen harus berubah. Dia punya pola hidup, dia menjadi berkat buat orang lain, dia menggembirakan hati Tuhan. Harus begitu terjadi perubahan, bukan dari dirinya sendiri untuk dirinya sendiri, enggak. Tapi dia harus berubah menjadi lebih baik. Jadi, kalau kita menyebut diri kita orang Kristen, masa kini, coba koreksi iman kita kepada Kristus. Sejauh mana kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama. Kita bisa dipastikan Tuhan akan memberkati kita. Dengan iman kepada Kristus, maka Tuhan akan memberkati gereja kita, GPIB Jatipon, akan memberkati keluarga kita. Sebab ingat, keluarga itu adalah lembaga atau institusi pertama dan terutama yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Kalau keluarga bahagia, masyarakat bahagia. Keluarga retak, masyarakat retak. Tuhan akan memberkati setiap pribadi. Tuhan akan memberkati masyarakat kita, lingkungan kita, untuk menopang apa yang sudah kita perlihatkan melalui penampilan kita yang baik, yang membuat orang lain bahagia dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan akan memberkati bangsa dan negeri kita. Karena itu secara tegas firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 9 katakan, kalau engkau mengasihi, kasihmu itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sebab inilah yang Tuhan mau. Amin. Saya juga amin.